Kembali dengan saya Kampung Bola 89. Jangan kelewatan pertandingannya bro. Dukung channel ini, jangan lupa subscribe dan like. Untuk dari Everton, Dwight McNeil telah menjadi pemain kunci bagi The Toffees sejak bergabung dengan klub tersebut dan kembali tampil mengesankan musim ini. Akan tetapi, gelandang tersebut absen dalam hasil imbang minggu lalu di Arsenal karena cedera dan masih harus dilihat apakah ia akan fit untuk pertandingan melawan Chelsea. Sean Dyche mengatakan dalam konferensi persnya bahwa ia masih belum pasti akan tampil atau tidak. Everton tentu saja tidak akan diperkuat penyerang Armando Broja yang tidak memenuhi syarat untuk menghadapi mantan klubnya pada hari Minggu. Sementara James Garner mengalami cedera otot dan bisa saja absen lagi. Youssef Chernyti dan tim Irogbunam sama-sama absen. Untuk Chelsea, Marco Kurela memulai pada hari Kamis dengan Maresca mengetahui bahwa pemain Spanyol itu diskors untuk pertandingan hari Minggu. Renato Veiga yang memulai sebagai bek tengah melawan Shamrock Rovers kemungkinan akan menggantikan bek kiri di Goodison Park. Benoit Badiashile siap tampil dalam tim menyusul cedera terbaru Wesley Fofana. Tetapi bek kidal itu sendiri mengalami masalah yang seharusnya membuat Tosin Adarabioyo dimasukkan dalam Les Sebois hari Minggu bersama Levi Colwill. Untuk pertandingan yang pertama, ada dari Everton dan Chelsea akan rada sulit nih, dikarenakan sesama kuat musim ini langsung aja dari saya away minus 0,75 dan under minus 2. Dikarenakan sesama kuat bro. Bagi Fulham, Andreas Pereira yang baru saja kembali dari pengasingannya yang singkat dan mencetak gol minggu lalu di Anfield, tidak akan bermain pada pertandingan hari Minggu setelah menerima kartu kuning kelimanya di Liga Primer musim ini. Namun, Silva memiliki Tom Kearney yang tersedia untuk dipilih setelah menjalani larangan bermain 3 pertandingan. Calvin Bassey juga dapat kembali ke lini belakang Fulham. Reiss Nelson absen dalam jangka panjang karena cedera hamstring, sementara Kenny Tete akan absen setidaknya 2 bulan karena masalah lutut. Harrison Reed absen, tetapi Joachim Anderson seharusnya dapat kembali dari masalah betis. Dan dari Kapten Southampton, Jack Stephens masih diskors meskipun ia menjalani 4 pertandingan terakhir dari hukumannya akhir pekan ini. The Saints juga tidak diperkuat Gavin Bazunu, Will Smallbone, dan Ross Stewart. Aaron Ramsdale sedang dalam proses pemulihan setelah absen lama karena cedera jari. Mantan kiper Arsenal itu bisa menggantikan Alex McCarthy di gawang pada hari Minggu. Kyle Walker-Peters absen pada pertengahan minggu karena cedera, tetapi bek sayap serba bisa itu seharusnya sudah fit untuk kembali akhir pekan ini. Dan untuk pertandingan yang kedua, langsung saja bro, home minus 0.75 dan under minus 2. Berita tim Leicester Mats Hermansen telah menjadi pemain Leicester yang menonjol musim ini tetapi terpaksa keluar lapangan di Newcastle karena cedera. Danny Ward menunggu di bangku cadangan, tetapi pemain internasional Wales itu baru-baru ini kesulitan di level ini. Van Nistelrooy akan dapat memanggil gelandang Boubakary Soumare setelah pemain Prancis itu menjalani hukuman larangan bertanding 1 pertandingan akhir pekan lalu. Wilfred Ndidi juga hampir pulih dari cedera. Facundo Bonanote harus kembali ke tim tuan rumah setelah menjadi pemain cadangan di St. James Park. Tetapi Odsonne Edouard masih diragukan karena cedera. Berita tim Wolves, larangan FA pasti menanti Matheus Cunha setelah kejenakaannya setelah kekalahan Wolves dari Ipswich akhir pekan lalu. Tetapi penyerang yang menonjol itu belum diskors dan saat ini tersedia untuk pertandingan. Ryan Aït-Nouri memang mendapat kartu merah setelah peluit akhir pekan lalu dan akan absen.
Joao Gomez kembali dari skorsingnya, dan kita mungkin akan melihat manajer baru mempertahankan 3 back yang dipasang oleh Gary O'Neil meskipun Wolves absen karena back tengah. Josesa akan absen karena cedera bahu, tetapi Bobacar Traore dan Pablo Sarabia mungkin akan kembali ke skuad pada hari pertandingan. Dan untuk pertandingan yang ketiga, langsung aja bro, away -0.75 dan under -2. Berita tim Manchester United Amorim telah mengisyaratkan bahwa Marcus Rashford mungkin akan kembali ke skuad pada hari pertandingan. Pada hari Minggu setelah penyerang tersebut tidak ikut serta dalam kemenangan United di derby Manchester dan kekalahan hari Kamis dari Tottenham. Alejandro Garnacho kembali beraksi pada pertengahan minggu, tetapi kemungkinan akan duduk di antara pemain pengganti lagi akhir pekan ini. Bos United telah mengonfirmasi bahwa cedera terbaru Mason Mount akan membuatnya absen selama beberapa minggu. Dengan pemain Inggris tersebut bergabung dengan Luke Shaw di bangku cadangan. Victor Lindelof terpaksa keluar lapangan melawan Spurs dan kemungkinan tidak akan bermain di Old Trafford. Berita tim Bournemouth Evan Nilsson mengalami beberapa cedera saat bermain imbang dengan West Ham United dan mungkin bisa mendapatkan sedikit waktu istirahat pada hari Minggu, mengingat Enes Unal masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol gemilang pada Senin malam. The Cherries masih tanpa Alex Scott dan Luis Sinisterra meskipun keduanya bisa kembali bermain sebelum akhir tahun. Marcus Tavernier adalah pemain yang relatif baru dalam perawatan dan ketidakhadirannya akan menjadi pukulan telak bagi tim Iraola. Julian Araujo dan Marco Senesi juga absen dalam jangka panjang. Dan untuk pertandingan yang keempat, langsung aja bro, home -1 dan over 2. Berita tim Tottenham krisis cedera pemain bertahan Tottenham telah mengakibatkan mereka kebobolan cukup banyak gol dalam beberapa minggu terakhir, dan mereka akan bermain tanpa Guglielmo Vicario, Ben Davies, Christian Romero, dan Mickey van de Ven untuk pertandingan hari Minggu. Namun Destiny Udogie yang absen dalam kemenangan tengah pekan atas Man UTD seharusnya fit menurut Ange Postecoglou. Rodrigo Bentancur masih menjalani larangan 7 pertandingannya dan akan menonton dari pinggir lapangan bersama Wilson Odobert, Richarlison, dan Mikey Moore. Timo Werner absen dalam pertandingan Piala Carabao karena sakit, tetapi diperkirakan akan tampil dalam beberapa pertandingan melawan Liverpool. Berita tim Liverpool daftar cedera Liverpool relatif pendek, tetapi mereka juga kehilangan beberapa bek utama. Conor Bradley dan Ibrahima Konate tidak tersedia pada hari Minggu, dengan absennya Ibrahima Konate yang menyebabkan masalah dalam beberapa pertandingan terakhir. Andy Robertson akan tersedia untuk perjalanan hari Minggu ke London Utara meskipun dikeluarkan dari lapangan saat melawan Fulham akhir pekan lalu. Bek kiri tersebut menjalani larangan 1 pertandingannya di tengah minggu di Piala Carabao, tetapi menghadapi persaingan untuk mendapatkan tempat sebagai pemain inti dengan kembalinya Kostas Tsimikas. Liverpool melakukan perubahan besar saat melawan Southampton, mengistirahatkan pemain seperti Alisson, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, dan Mohamed Salah. Mereka seharusnya cukup istirahat untuk pertandingan melawan Spurs. Dan untuk pertandingan yang keempat, langsung aja bro, home -1 dan over -2. Kita lihat ya bro, nanti malam jangan sampai kelewatan dukung channel ini. Jangan lupa subscribe dan like. Cristiano Ronaldo, and it's in the net, goal! They extend their lead. A beautiful right foot finish. So with the lead extended, let's see if some complacency might have creep into the side. When they're in this kind of form, they really are irresistible. Although 2-0 now, they can't get too complacent. Here's Gilberto Silva. Cesc Fabregas. And Alan Smith.
Ljungberg. Gilberto Silva.